Beli aset usaha seperti kendaraan, mesin, atau komputer itu gampang banget. Tapi mencatatnya di dalam pembukuan sampai menghitung penyusutannya gimana? Banyak milik usaha yang justru berhenti di situ. Padahal kalau salah, laporan keuangan bisa jadi gak akurat. Tanpa pencatatan yang benar, aset sering dianggap sebagai biaya habis pakai aja. Akibatnya, laporan laba rugi terlihat salah, dan ketika butuh data aset untuk pajak atau laporan keuangan, semuanya jadi berantakan. Padahal, aset harus dicatat terpisah, kemudian dihitung penyusutannya secara periodik. Di Akurat Online, kamu bisa catat pembelian aset sekaligus atur perhitungan penyusutannya secara otomatis. Jadi laporan keuangan lebih rapi dan kamu bisa lihat nilai aset secara real time. Mari kita lihat caranya. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan bagaimana untuk menginput transaksi pembelian aset di Akurat Online. Untuk memulai transaksi pembelian aset, kita masuk ke menu pembelian. Lalu kita pilih faktur pembelian di sini. Lalu kita pilih dulu pemasoknya, kita beli asetnya melalui vendor yang mana. Setelah itu di sini ada tombol pembelian aset. Kita klik tombol pembelian aset di sini. Dan kita tuliskan aset apa yang kita beli. Misalkan komputer, seperti ini. Lalu untuk satuan harganya kita isi contoh 15 juta. Oke, kalau sudah lanjut, nah di sini kita juga bisa atur untuk nilai PPN-nya. Yang kita gunakan ini PPN tarif 10% atau 12% seperti ini. Oke, setelah itu di bagian info lainnya di sini, kita bisa masukkan nomor invoice dari vendornya ketika kita melakukan pembelian aset. Oke, setelah itu kita bisa simpan faktur pembelian aset kita di sini. Nah, nanti setelah kita menyelesaikan inputan faktur pembelian, Akurat akan otomatis membuat transaksi aset tetap di sini. Jadi setelah kita membuat faktur pembelian, kita masuk ke menu aset tetap di sini, lalu pilih yang aset tetap. Lalu kita masuk ke daftar aset tetap dengan klik tombol hijau di sini. Nah, nanti akan seperti ini. Jadi Akurat akan otomatis membuat transaksi aset tetap di sini dengan bentuk draft atau DFT seperti ini. Nah, dari sinilah kita buka transaksi draftnya dan kita lengkapi data-datanya. Seperti metode penyusutannya di sini kita pilih. Contoh misalkan menggunakan metode garis lurus. Lalu untuk akun asetnya kita masukkan, karena ini komputer, kita masukkan ke peralatan dan perlengkapan kantor. Lalu untuk akun akumulasinya juga akumulasi penyusutan perlengkapan kantor serta beban penyusutannya juga. Seperti ini. Lalu untuk di umur asetnya kita masukkan umur aset dari si komputer tersebut. Untuk nilai sisa kita biarkan kosong saja karena nanti akan otomatis Akurat yang akan menghitung nilai sisanya. Oke, setelah itu di bagian info lainnya di sini kita bisa kelompokkan kategori asetnya. Jadi untuk aset komputer ini kita akan masukkan ke peralatan kantor di sini. Seperti ini. Oke, selanjutnya setelah dari sini kita bisa langsung simpan. Nah, maka setelah ini untuk penginputan aset tetapnya sudah selesai. Dan nanti untuk penyusutannya setiap akhir bulan kita melakukan yang namanya proses akhir bulan. Itu ada di menu perusahaan di sini. Lalu kita pilih yang proses akhir bulan di sini. Nah, karena tadi kita melakukan pembeliannya di bulan Maret, maka kita akan coba untuk susutkan di bulan Aprilnya seperti ini. Lalu setelah pilih bulannya, bisa langsung disimpan. Oke, setelah proses akhir bulannya sudah berhasil tersimpan, maka setelah kita lihat di daftar laporannya, nanti di bagian laporan aset tetap, di sini kita bisa lihat untuk penyusutannya dia sudah muncul. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Untuk aset komputer, maka nilai penyusutannya sebanyak 312.500 seperti ini.
Oke, demikian untuk alur penginputan aset tetap di Akuret Online. Dengan Akuret Online, pembelian aset sampai penyusutan bisa dicatat secara otomatis dan konsisten. Kamu nggak perlu repot untuk hitung manual lagi. Kalau kamu ingin benar-benar paham cara mengatur aset tetap dari awal sampai ke laporan, tim training kami siap mendampingi. Jadi, kamu bisa praktek langsung sesuai dengan kebutuhan dan hasilnya laporan keuangan bisa jadi jauh lebih akurat. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang cara pembelian aset dan penyusutan di dalam Akuret Online. Misalkan kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.